Ya, kembali lagi di spesial talk show sore hari ini dan kami sudah membuka line telepon interaktif dan nantinya nomor telepon akan tertera di layar televisi Anda. Saya masih bersama Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah, dan juga Bapak dari Kiryat Muraya Hotel, Bapak Bambang, dan Asisten 1 Pemkot Banda Aceh, Bapak Faisal. Oke, nah ini sehubungan dengan topik kita di perayaan Hari Jadi Kota Banda Aceh. Nah ini banyak sekali eventnya nih Pak ya, dan saya ingin ke Pak Bambang dulu deh Pak, kerjasama Anda dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyambutan Hari Jadi Kota Banda Aceh seperti apa? Ya, kita dengan pemerintah Kota Banda Aceh itu sudah lama sekali terjalin ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita punya keterikatan emosional dengan Pak Amin sendiri. Jadi kita secara aktif itu mensupport event-event tanpa diminta pun untuk yang dalam rangka ulang tahun 814 ini kita sudah menyiapkan program-program yang salah satunya adalah kita memberikan diskon 22% di semua gerai outlet di hotel kita. Kemudian kita memberikan harga khusus kamar itu seharga 814.000. Selama berapa hari? Khusus di tanggal 22. Oke, satu hari saja berarti Pak ya? Karena momennya 22 Betul. kan. Kalau 23 sudah bukan 22 kan. Pas di hari kelahirannya lah kan kita rayakan secara besar-besaran. Itu. Kemudian dari stafnya juga yang resepsionis itu memakai baju adat, Mbak. Wow. Iya, semuanya pakai baju adat. Adat ya wajib. Harus tanpa diminta, kita sudah punya inisiatif sendiri. Kemudian saya juga menyiapkan spanduk di depan hotel yang menyampaikan pada publik hari ini dalam rangka ulang tahun pada Aceh yang ke-814. Jadi kita ikut berpartisipasi. Itu yang selalu kita lakukan ya, ini tahun kedua ya berarti ya. Baik. Gitu. Nah, jadi di event internal sendiri ini seperti penyambutan tamu dengan memakai pakaian Adat. daerah Aceh saja ya, betul. semuanya. Nah, kalau untuk tamunya sendiri, apakah mereka sudah tahu di tanggal 22 April bahwasanya Banda Aceh berulang tahun, Pak? Kita bisa menginformasikan bahwa apalagi berkaitan dengan harga kamar ya, Bapak hari ini karena ulang tahun Banda Aceh harga khusus hanya 814.000. Jeng. Dari harga normal 900 kan mereka sok kan. Wah, betul. Gitu. Otomatis mereka tahu. Dan ini juga menjadi promosi bagus untuk Banda Aceh. Nah, salah satunya lagi saya tertarik dengan musik yang ada di Kiryat Muraya Hotel ini sendiri, Pak. Ini apakah juga salah satu trik untuk mengundang para tamu untuk menikmati kopi gayo kita ataupun souvenir khas Aceh dengan menikmati musik-musiknya sendiri, Pak? Iya, tentunya kita memang sudah lama bekerjasama dengan UMKM bahwa beberapa produk mereka sudah bisa didapatkan di gift shop kita. Ya, ada bermacam-macam souvenir, kemudian ada tas, ada pernak-pernik, kemudian juga kopi kita display, kita jual. Terus kemudian juga untuk tamu-tamu VIP itu saya selalu memberikan souvenir rencong. Ini rencongnya kita ini kan ya, dari dari mulai Pak SBY kemarin duta besar, konjen itu mereka surprise dan mereka sangat impresif dengan souvenir yang kita berikan gitu loh. Ternyata indah sebetulnya. Tinggal ini bagaimana kita mempromosikan, menjual keluar. Tas-tas kita juga bagus-bagus kerajinannya gitu. Selendang kerawang gayo itu beberapa VIP kita berikan itu mereka senang sekali. Oh, bagus ya, bagus. Jadi gitu. artinya memang harus dinikmati diskon besar-besaran juga Pak ya di hari Senin 22 khusus ya, aja. Betul, iya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, pemirsa, kami sambil masih menunggu penelpon dari Anda yang ingin bertanya ataupun punya pengalaman ataupun punya penilaian sendiri tentang Kota Banda Aceh dengan segala keramah tamahannya, perkembangannya juga dan juga kemajuan yang pastinya. Ya, Pak Wali Kota, ini kegiatan yang dilaksanakan dalam agenda menyambut Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh banyak sekali nih Pak. Boleh mungkin Anda bisa bantu menjelaskan event apa saja yang nantinya akan dilaksanakan Pak? Ya, baik. Kita dalam rangka ulang tahun Kota Banda Aceh ke 814 ini kita awali besok pagi jam 7 kita akan adakan fun wall ataupun jalan santai yang diikuti oleh 30.000 peserta. Wow. Dan itu sudah mendaftar semuanya.
dengan hadiah utama sebuah rumah dan 2 umrah, dan masih banyak lagi puluhan hadiah lainnya yang kecil-kecil. Ini adalah sebagai rasa syukur, sebagai rasa ucapan terima kasih pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat Banda Aceh yang telah bersama-sama membangun kota tercinta ini. Kemudian juga tadi malam juga sudah dibuka fashion show untuk pakaian Islami. Tadi malam sudah dibuka juga dalam rangkaian ulang tahun. Kemudian ada acara internal juga yang lain, ada acara eksternal ya, termasuk nanti ada sepak bola, ada tenis, ada tarik tambang yang untuk internal. Tapi ada juga yang bersifat keagamaan ya, yang kita utamakan. Ada perlombaan zikir, ada perlombaan dalai khairat, ada perlombaan bukan lomba zikir ya, diki kan ya, mendiki ya, berpantun dalam berbahasa Aceh Pak ya, sambil kemudian juga ada lomba adat, adat menyambut bulan puasa, dan kita akan adakan zikir akbar yang diharapkan juga diikuti oleh puluhan ribu jamaah nanti yang akan kita gelar malam Sabtu depan, yaitu hari Jumat tanggal 26 April. Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang akan kita adakan, dan termasuk juga sampai kepada kegiatan anak-anak pun kita adakan. Jadi ini istilahnya semua aktivitas yang kita buat untuk memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat dapat mengikuti bersama setiap event, setiap kegiatan yang kita laksanakan ini. Kalau bola antar kecamatan untuk hiburan masyarakat. Oke, nah ini memang adalah event tahunan ya, kegiatan tahunan dilakukan setiap perayaan Hari Jadi Kota Banda Aceh, dan ini yang spesialnya adalah hadiahnya 1 unit rumah ya Pak ya, dan juga 2 tiket umroh. Nah ini juga luar biasa sekali, banyak sekali hadiah-hadiah menarik lainnya seperti sepeda motor ya Pak ya. Ada 2. Mobil ada nggak Pak? Mobil begini. Saya belum mengumumkan sekarang, tapi nanti itu keberikutnya. Akan ada ya Pak ya? Ya, akan ada lagi. Amin, amin. Nah, karena tahun lalu kita berikan mobil. Setelah itu saya tawarkan tahun depan, apakah tahun ini ya, 813 kita berikan mobil. Tahun ini saya tanya, apa mau mobil, apa mau rumah? Jadi semua yang ikut Jalan Sate tahun lalu 27.000 rumah katanya. Ya udah rumah. Kita penuhi rumah. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi hadiah terbaik juga untuk Anda pemirsa. Oleh karena itu kami masih menerima penelpon ya di 0812 7940 7106. Silakan langsung, mungkin ada yang ingin bertanya seputar agenda yang akan dilaksanakan untuk penyambutan Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh. Silakan. Ini kesempatan emas loh, Anda bisa langsung bertanya dan mendengar langsung suara dari Bapak Wali Kota Banda Aceh ya. Nah, Pak Faisal, ini yang paling dekat agenda adalah besok ya Pak ya, di hari Minggu adalah Jalan Santai, dan ini menurut informasi kemarin hari Jumat ya 19 April 2019 ini mencapai pendaftarnya mencapai di angka 24.300 lebih mungkin ya. Ini ludes semua tiketnya Pak? 30.000 ya. Habis lah 30.000, baik. Bisa lebih gitu. Bisa lebih. Oke. Yang hadir bisa Gratis, lebih. ya kan? Yang hadir gratis. Ada pembiayaan segala macam. Jadi, Betul. Nah, gratis untuk pun. untuk acara besok ataupun agenda Jalan Santai ini sejauh mana sudah persiapannya Pak? Ya alhamdulillah untuk kegiatan besok itu sudah beres, Ready persoalan semuanya. lagi, sudah semua kita kondisikan. Tentunya agenda besok itu diawali dengan launching dari Pak Wali Kota. Besok dimulainya segala kegiatan HUT Kota Banda Aceh, itu besok launchingnya. Artinya segala kegiatan sudah kita agendakan, kalendernya agenda HUT Kota Banda Aceh, segala itu sepak bola, lain-lain, dan zikir maulid, banyak Zikir, hal yang zikir. ada. Maka besok di launching oleh Pak Wali Kota. Akan dimulai kegiatan HUT Yang ada di Kota Banda ya, Aceh. di Kota Banda Aceh. Baik. Nah, kalau Pak Bambang sendiri apakah juga besok akan juga mengikuti acara Jalan Santai Pak? Ya, insya Allah kita bersama dengan komunitas yang lain ikut
Baik, baik. Nah, Iya. satu tentang berbicara tentang komunitas, Anda juga aktif sekali di komunitas sepeda nih Pak. Iya. Nah, ini apakah juga salah satu cara Anda untuk mempromosikan keindahan Kota Banda Aceh dengan bersepeda bersama tamu-tamu Anda, Pak? Iya, jadi sebetulnya yang sedang saya lakukan dalam gabung dan komunitas sepeda ini adalah mengenal keindahan-keindahan alam di Banda Aceh. Dan dari hasil Rakerda ASPI, kebetulan saya juga pengurus ASPI, ya, bidang litbang, itu saya akan membuat 2 trek bersepeda yang bisa kita jual pada tamu yang dari luar. Dan ini tentunya yang kita fokuskan adalah rute heritage, ya, serta rute-rute yang memang natural. Dan saya sudah kemarin beberapa minggu yang lalu sudah mendapatkan rute yang bagus, ya, dan ini bisa jadikan destinasi atau sebagai daya tarik tersendiri. Baik, bahwa selain menikmati wisata alam, kuliner, kemudian juga wisata religi, ada wisata berolahraga yang bisa juga dapat kedua-duanya. Keindahan alam dapat, religi dapat. Karena rutenya pun ada melewati pantai, melewati makam Syah Kuala, dan melewati juga Masjid Baitur Rahman. Dan ini tentu akan menjadi ikon baru juga dalam kita mempromosikan Banda Aceh. Saya tertarik sekali dengan antar jemput gratis ke sholat subuh, betul Pak? Boleh Anda cerita sedikit? Ya, ini sebetulnya berawal dari tahun lalu waktu kita bulan puasa, itu di Hotel Kiryat memberikan antar jemput gratis sholat tarawih. Setelah selesai lebaran kita break, tapi ternyata di luar sana itu sudah mengetahui bahwa di Kiryat ada pengantaran sholat ke Masjid Raya, sehingga mereka minta diaktifkan kembali, sehingga tepatnya di bulan Oktober 2018 kita jalankan lagi untuk sholat subuh. Dan ini sekarang sudah menjadi tren, sudah menjadi icon, sudah menjadi selling point tersendiri untuk hotel saya, karena beberapa review yang kita dapatkan, kita tanya langsung pada tamu, Bapak kenapa memilih hotel kita? Mayoritas adalah orang-orang Malaysia, tamu. Iya, karena saya dapat cerita dari kawan saya yang sudah di Banda Aceh, hotel Bapak satu-satunya yang menyediakan antar jemput gratis ke Baitur Rahman. Nah, kita ini datang ke Banda Aceh untuk datang ke situ. Jadi ini dimudahkan katanya. Nah, alhamdulillah luar biasa. Kayak tadi pagi itu kita sampai berapa trip? Ya, sampai hampir 30 orang yang kita antar. Jadi harus 2 trip kita pakai mobil HIS itu. Tapi alhamdulillah di situ kita mengajak bahwa ini bisa menjadi suatu atraksi tersendiri, gitu, berbisnis sekaligus beribadah. Dan kita berharap juga hotel-hotel lain juga bisa mengikuti, karena tentu tamu akan merasa senang, dan mereka datang ke sini itu mayoritas memang pengen bisa singgah ke Masjid Raya Baitur Rahman, apalagi bisa punya kesempatan untuk sholat subuh. Karena memang suasananya juga berbeda ya Pak. Betul. Itu mendapatkan sensasi religi emosional yang sangat luar biasa. Selain live music yang ada di Kiryat Muraya Hotel, kemudian komunitas sepeda juga, dan yang terakhir adalah penjemputan gratis untuk sholat subuh di Masjid Raya nih Pak Bambang. Nah, apa yang dimiliki oleh Kiryat Muraya Hotel yang tidak dimiliki oleh hotel lainnya nih Pak? Ya, alhamdulillah saya membidani 2 komunitas. Yang pertama Aceh Jazz, dan pemain-pemainnya adalah musisi-musisi jazz Banda Aceh yang ternyata mereka memang piawai. Ini yang selama ini mungkin belum dilirik, dan akhirnya saya memberikan mereka Daud sebagai etalase mereka untuk mengekspresikan kebudayaan mereka dalam bermusik jazz, dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa luar biasa sekali di market. Kemudian saya juga membidani lahirnya Aceh Cigar Club. Di Aceh ini banyak penikmat sigar, dan Aceh pun juga sebetulnya punya tembakau
atau tembakau Aceh yang sangat luar biasa sekali. Ke depan kita sudah berbicara pada pemilik owner Sigar bin Sigar bahwa nanti akan dibuat sigar dengan bahan-bahannya yang kita dapatkan dari Aceh. Ini yang sudah jadi inisiasi Aceh Sigar Club untuk ikut mempromosikan. Dan mereka sudah datang ke sini, sudah berapa kali bikin event, 2 event, dan ternyata banyak sekali yang hadir di masyarakat Aceh. Gitu. Artinya juga dengan memakai produk lokal sendiri ini Ya. meningkatkan perekonomian dari Betul, masyarakatnya betul, sendiri, betul. sangat membantu sekali. Pak Faisal, dalam kerjasama dengan salah satunya adalah Hotel Kiryat Muraya Hotel ini sendiri, Pak Faisal, apakah hanya Hotel Kiryat saja atau ada banyak hotel yang Anda gandeng di pemerintahan kota, Pak? Ya tentunya dalam momentum kota ya, Iya, iya. kita sudah akan bekerjasama dengan semua hotel-hotel yang ada di Banda Aceh. Kita sudah membuat surat, akan kita kirim ke semua hotel. Tentunya untuk mungkin dalam menyambut HUT kota ini mungkin bisa diskon, salah satunya diskon kepada tamu yang datang. Kemudian bisa ambil bagian dalam memeriahkan kota ini. Kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh semua hotel-hotel yang ada dan perusahaan-perusahaan lain. Tentu dengan BUMN, bank mungkin bisa juga memeriahkan HUT kota. Kita sudah kirim surat semua kepada semua perusahaan-perusahaan swasta, bank mungkin dan hotel-hotel untuk ikut serta dalam memeriahkan HUT kota ini. Oke, baik. Nah, kalau untuk tamu ataupun wisatawan internasional nih Pak, saya banyak sekali yang datang, salah satunya dari Malaysia nih Pak ya. Nah, mereka sasarannya adalah karena halal tourismnya sendiri, dengan wisata halalnya sendiri, kemudian banyak makanan yang bisa dinikmati. Nah, sebenarnya kalau untuk Bapak Faisal sendiri, selama Anda melihat Banda Aceh dengan perkembangannya, yang paling menarik untuk dikunjungi di mana saja Pak? Ya, mungkin di Kota Banda Aceh khusus dari wisatawan Malaysia, itu ada Singapura, Malaysia dan Brunei. Mungkin salah satunya ya Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman yang mereka sering kunjungi. Kemudian juga museum tsunami, museum Aceh, dan juga makanannya. Saya dengar Pak Wali Kota sampaikan itu makanan Aceh itu 3I. Enak sekali. Bukan kaleng-kaleng. Betul nih. Dan ini rasanya memang enak sekali ya. Makan satu minta semua. Baik. Nah, kalau di Hotel Kiryat sendiri ada menu khas dari Aceh Pak, seperti mungkin kuah belangong. Oh, gitu. ada. Wajib itu dari awal kita punya kuah belangong, kuah beliu, terus ayam tangkap. Itu kita ada di menu kita. Dan itu juga jadi menu favorit juga gitu. Di samping itu pun juga sekarang kita di lobi kita pasang X-banner calendar of event. Dari situ pun tamu banyak yang bertanya, ini kapan gitu. Nah, mereka lihat sendiri kan, ada bulan ini, mereka tertarik nih, misalkan untuk nanti di Gummy Fest atau pas di rafting atau di festival kopi. Nah, mereka sudah dari sekarang tuh merencanakan kunjungan. Gitu. Jadi ini yang perlu digalakkan untuk semua tempat hotel maupun tempat umum ya. Kalender of event Aceh 2019 itu harus betul-betul didistribut secara masif. Kalau enggak ini kerugian kita ya, karena ini event-event banyak yang bertaraf internasional. Betul. Iya, dan ini peminatnya pun juga banyak. Kalau mereka sudah dari sekarang itu diinfo, mereka sudah memberikan planning, ini merupakan pemasukan MAD yang sangat besar. Iya. Ya, mereka punya spending power juga besar karena mereka anggap bahwa belanja di Aceh ini sangat mengasihkan. Tamu-tamu saya dari Malaysia itu selalu singgah ke pasar Aceh. Pulang itu pasti Jinjingannya banyak. Oke. Iya, itu. Jadi mereka datang ke sini memang untuk belanja. Baik, nah dengan adanya calendar of eventnya sendiri, ini memudahkan untuk para tamu yang mereka akan segera kembali lagi. Betul. Oke, betul. dan menginap juga ke Kiryat Muraya Amin. Hotel. Baik, amin. Nah, Pak Wali Kota, banyak ini masyarakat melihat bahwasanya sepertinya gedung-gedung yang ada di Kota Banda Aceh ini seperti agak semeraut.
Nah, bagaimana solusi dari Anda? Kita tahan dulu ya Pak Wali Kota ya. Baik ya pemirsa, kami akan segera kembali. Jangan kemana, tetap di Special Talk Show.